Selamat pagi, Mbak Imes. Pagi. Luar Pagi, biasa. luar biasa. Wah, ini kalau sama orang ini memang harus selalu yel-yel guys, karena Yes. semangatnya itu ya luar biasa Iya. banget. Hari ini kita kembali Sebenarnya lagi. nyalur sih, Mbak Kante kan selalu semangat juga. Jadi Iya, kayak betul. nggak harus semangat. Betul, supaya energinya Iya, itu seimbang lah, sefrekuensi, sefrekuensi. guys. Hari ini kita kembali lagi di Print Time episode 150-an. Udah banyak banget ya episodenya. Dimana kita hari ini akan membahas beragam hal yang berkaitan dengan support dari Wujud Unggul untuk bisnis digital printing WMH. Wow. Hari ini WMH semua bersama dengan saya yang semoga bisa selalu semangat terus ya untuk menyapa WMH. Kade Sinta Narayani, host pada hari ini sudah ditemani dengan narasumber Koko Printer dari Wujud Unggul. Oke, Koko Printer dari Wujud Unggul luar biasa. Yeah. Koko Printer dari Wujud Unggul ini memang sudah cukup lama gitu ya membangun trust bersama dengan customer, di mana sekarang brandingnya untuk teman-teman kalau misalnya di TikTok, IG dan juga Facebook bisa cari Koko Printer Benar, Koko Printer. dari Wujud Unggul. Nah ini orangnya nih kayak gitu. Apakah ada akun lain Mas kira-kira? Nggak ada, sementara masih TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Oke. Mungkin siapa tahu besok-besok ada YouTube juga. Ya, amin. Besok-besok kita lihat ya bagaimana gebrakan dari Koko Printer. Koko Printer ini paling aktif di sosmed mana, Mas? Semua sih, hampir semua sih. Tergantung itu aja sih kebutuhannya. Gitu. Kalau misalnya kita lagi ngobrolin lebih deep tentang printer, Ya. itu biasanya lebih di Facebook. Oke. Karena komunitasnya lebih hidup. Oke. Tapi kalau misalnya secara konten, lebih banyak di Instagram dan juga TikTok. Tapi Oke. sebenarnya Instagramnya juga nyambung ke Facebook. Iya, gitu. betul. Berarti untuk di Facebook sendiri juga sering main di komunitas-komunitas ya? Benar, kita main-main di komunitas lah. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Gitu. Oke. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Koko Printer. Apa topik yang ingin dibahas nih? Kau melihat bagaimana perkembangan di dunia digital printing gitu ya, itu makin gede. Kalau yang lagi tinggi-tingginya, apalagi di bulan April ini menjelang Agustusan, biasanya yang paling naik itu adalah bisnis garment tekstil, khususnya Bisnis garment persubliman. Oke, kenapa tuh kok? Karena apalagi setelah Lebaran ya, Ya. setelah Lebaran ini biasanya yang meningkat itu adalah bisnis olahraga. Ya, mendekati Agustusan, kemudian di bulan 5, bulan 6 itu seragam-seragam sekolah. Betul. Jadi otomatis persubliman ini lagi tingginya, garment Betul. tekstil itu lagi tinggi-tingginya gitu. Betul, Marketnya betul. lagi banyak dan ya tentu saja perlu banyak support lah gitu. Betul. Memang sekarang momennya itu setelah kita melewati bulan puasa kemarin ya, Iya. untuk hype dari orang-orang yang aktif berolahraga ini kembali nih, Benar. kayak gitu. Kalau yang kemarin mungkin energinya disimpan buat Iya. menjalani puasa, sekarang sudah kembali. Dan di memasuki pertengahan tahun itu para pengusaha itu sudah mulai bergerak lagi karena mau masuk tahun ajaran baru. Benar. Nah, tahun ajaran baru itu anak-anak pasti mulai beli seragam sekolah, pakai seragam baru, dan Iya. disitulah kita butuh untuk menyuplai kebutuhan tersebut. Yap. Salah satunya dengan printer apa kok kalau dari Wujud Unggul? Kalau dari Wujud Unggul bisa menggunakan printer Sublime dari Printer Sublime. Epson. Oke. Printer yang mana tuh? Karena cukup banyak nih. Kalau sebenarnya Epson tuh banyak printernya. Iya. Jadi cara membedakannya kita lihat dari serinya. Oke. Kalau khusus hari ini kita bicara tentang Sublime. Jadi yang dikeluarkan Epson untuk seri Sublime itu selalu di depannya ada urusan F. F itu sebenarnya fabric. Oke. Jadi segala sesuatu printer yang berhubungan dengan fabric gitu. Nah, di Epson untuk Sublime yang terbaru dia ngeluarin ada di F9530. Oke, jadi untuk Epson sendiri dia punya line up printer Sublime untuk support garment textile, tapi yang terbaru itu ada di printer F9530, Nah. yaitu fabric dengan 9530. Wah, ini setelah ini kita akan mulai ulik nih dari namanya itu, bagaimana fitur-fitur dari F9530 ini support dari kebutuhan dari garment tekstil itu sendiri. Apa yang menurut Koko orang harus tahu soal satu printer ini? Printer ini dibekali dengan lebar 1,6 Ya. yang merupakan standar kita kalau misalnya mau produksi banyak muslim wear, bisa jersey juga bisa, baju bayi ataupun membuat batik-batikan juga bisa. Oke. Gitu. Jadi ukuran yang sangat ideal dan tentu saja dengan printer ini kita kasih garansi 3 tahun. 3 tahun garansi? Ya, 3 tahun full ya, termasuk head print dan juga jalur tinta. Kalau misal dalam waktu 3 tahun itu print headnya ada kendala, Tinggal info aja, kita ganti baru.
Oh wow, ini 3 tahun jalan ya WMAT semua. Sementara 3 tahun itu waktu yang sangat oke banget, pas banget untuk bangun brand nih. Bener. Kalau kita mau ngomongin brand nih, nah kalau misalnya kita ngomongin brand nih kok, apakah ini adalah printer yang oke untuk kita menjadi support kita untuk bangun brand, atau kayaknya coba yang kecilan deh mbak, atau coba yang gedean deh mbak dibanding yang ini gitu? Sebenarnya kalau yang mau bangun brand, paling cocok adalah di F9530 karena Kenapa dia tuh? teknologinya udah terbaru. Oke, Kemudian tintanya dia memang dia menggunakan tinta Icotex oke, yang bagus untuk kulit, maksudnya lebih aman untuk kulit. oke, Kan Sublime itu kita aplikasikan di bahan baju kan untuk betul. persubliman di baju-bajuan gitu, garment tekstil. Nah tentu saja itu bersentuhan dengan kulit. Betul. Nah itu bagus untuk kulit, bukan misalnya lebih Aman. lebih aman untuk kulit Iya. dibandingkan tinta-tinta Sublime lainnya. Nanti kalau dibilang bagus, emangnya itu bajunya ada skincare-nya tak? Iya, Kok bisa. ada body care-nya tak? Kok Lebih aman, bagus gitu. gitu. Benar-benar. Jadi lebih aman. Berarti memang sebenarnya di lapangan ditemukan bahwa banyak pakaian-pakaian yang mungkin sebenarnya tinta yang digunakan untuk memproduksi pakaian printing tersebut itu sebenarnya nggak aman ya kok? Bisa Dan dibilang itu- gitu, benar. Dan itu sesuatu yang krusial karena banyak sekali masyarakat Indonesia khususnya ya, itu yang sensitif kulitnya. Benar. Nah, kalau misalnya pakai pakai pakaian printing yang mungkin dengan tinta-tinta yang tidak aman buat kulit, itu bahaya banget tuh image semua. Ya, mungkin kita nggak sadarin, tapi Iya, efeknya jangka panjang. betul. Kulit tuh benar-benar ini lapisan pertama yang akan masuk ke tubuh kita nih, Benar. image. Wow, tiba-tiba belajar biologi. Oke. Apalagi kan sekarang mulai marak ya Iya. di luaran tuh beauty kan. Iya. Kita bagaimana cara merawat kulit gitu. Betul. Nah, salah satunya dengan cara yang menggunakan Sublime yang sudah Sertifikasi sertifikasi Oekotex. Oke. benar. Jadi seperti ini WMAT semua. Kalau misalnya WMAT sudah menggunakan banyak produk skincare, body care yang oke untuk tubuhnya, gunakan juga pakaian yang aman buat tubuh. Jangan sampai mahal-mahal beli skincare, body care, pakaiannya nanti mengundang penyakit. Nah, Benar. dihindari tuh. Oke, jadi satu poin yang ini selalu memang dijaga oleh Epson adalah sertifikasi Oekotex di tinta yang digunakan untuk produk sublimasi gitu ya. Kalau kita ngomongin si printer ini sendiri nih Mas, selain dari mungkin area cetaknya tadi ya 1,6 itu support banget buat masuk industrial ya. Itu ada fitur lain nggak Mas yang upgrade dibanding sebelumnya? Kalau dibanding sebelumnya, ini dia menggunakan single prehead Oke. dan juga memiliki lebar yang lebih luas. Lebih area cetaknya lebih luas, yaitu Untuk ukuran printheadnya lebih besar iya, seperti lebih itu besar. ya. Oke. Nah, yaitu di 2,6 inch. Oke. Gitu. Kalau yang sebelumnya itu kan di F9430. Dia menggunakan double head tapi ukurannya lebih kecil. Oke. Jadi dia harus mensinkronkan head 1 dan head 2-nya. Nah, sedangkan yang ini dia menggunakan single print head tapi lebih besar, ukurannya 2,6. Oke. Setara seperti dua head, tapi dia dalam satu head. Oke. Gitu. Nah, sapuannya dia ketika dia ngeprint otomatis kan lebih cepat. Betul. Nah, berarti ketika ngeprint pun dia diklaim lebih cepat 30%. Oke, dibanding seri sebelumnya Nah, yang menggunakan double print double head, print head. tapi ukuran print headnya lebih kecil seperti Iya. itu ya. Dan kali ini F95 ini menggunakan print head yang lebih gede dan lebih cepat karena dia satu print head aja udah nyapu kayak Nyapu gitu. ya. Persebaran tintanya lebih luas, Lebih luas. dan juga pastinya pigmented ya kalau untuk Iya. tinta Epson itu Dan sendiri. lebih detail lah, karena kan dia pakai single print head kan. Iya. Jadi nggak perlu harus menyatukan print head 1 dan print head 2. Dia Oke. langsung ngeprint aja, desainnya kayak gimana, bisa langsung ngeprint, langsung presisi. Oke, lebih presisi ya Lebih presisi. dibanding Nah, yang sebelumnya. ada lagi, Mbak Kate. Apa tuh Mas? Salah satu fitur yang unggul di sini, dia menggunakan sistem, dia sebenarnya di setiap warna itu CMYK. Iya. Nah, di setiap warna itu dia punya dua pouch, dua slot untuk slot untuk tinta. tintanya. Nah, ketika ketika tintanya yang pertama itu habis, dia bisa otomatis pindah ke slot berikutnya. Jadi ketika kita lagi ngeprint panjang nih, kita lagi ngejar produksi, ngeprint panjang, kita nggak sadar ternyata tintanya itu waktu perjalanan kita ngeprint itu habis. Oke. Kita nggak perlu berhentiin produksi terus kita ganti dulu, ulang lagi, nggak perlu. Dia otomatis ganti ke slot yang berikutnya. Berarti tidak manual ya? Oke, jadi kalau misalnya di sebelum-sebelumnya atau printer lainnya gitu ya, untuk slot tinta di setiap warna itu ada satu. Yang ini 2. Benar. Sehingga ketika nanti tinta pouch satunya udah habis,
langsung masuk ke 2. Ini Benar. pakai pouch atau cartridge? Pakai pouch. Pakai pouch. Berarti nanti udah habis yang di tinta 1 langsung ke tinta 2 kayak Benar, gitu. Dan itu nggak perlu manual ya Mas ya? Nggak perlu, langsung Oke. otomatis ya. Otomatis. Nah itu berarti cukup memberikan tambahan waktu yang efisien ya Mas ya? Benar. Ya. Istilahnya kalau kita produksi itu 1 menit, 5 menit, 10 menit itu sangat berarti. Betul, Apalagi kalau betul. misalnya kita dikejar produksi yang harus cepat gitu. Kadang kan customer datang ngasih nih, aku kasih desainnya segini gitu. Ini desainnya, terus kemudian seminggu harus jadi. Nah kita kan waktu ngeprint panjang ternyata ada kendala ini ganti tintanya, ganti ininya, ganti ini 10 menit, 10 menit, 10 menit, lama-lama jadi lama kan. Betul, karena memang kadang kita nerima orderan banyak, nggak cuma dari satu customer, Benar. dari banyak customer. Jadi waktu itu sangat penting WMED semua. Sangat penting. Dan pastinya juga ini dipastikan bahwa ketika dia ganti ke pouch berikutnya itu tintanya tetap aman ya? Tetap aman. Tetap aman, oke. Oke, ini ada CMY dan HDK untuk F9530 dan CMY HDK Light Cyan, Light Magenta atau Orange, Violet atau Fluorescent Yellow, dan Fluorescent Pink untuk yang seri H. Versi H, benar. Oke. Itu berarti ada 2 versi ya Mas ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau di F9530 itu dia ada yang CMYK aja atau tambahan Florence Yellow, Florence Pink. Jadi ketika kalian butuh misalnya warna-warna yang neon, warna-warna terang, apalagi kalian punya orderan yang memang marketnya adalah market yang butuh warna-warna terang, stand out, yaitu perlu yang seri tambahan H-nya di belakangnya. Jadi Oke. F9530H. Oke. Nah, ini Mas kalau kita sekarang melihat di 2026 ini kan makin banyak yang punya bisnis Sublime. Benar. Oke, di tengah persaingan ini ya Mas ya, di mana orang-orang pada punya printer Sublime, entah itu printer Jepang, Cina, area cetak segini, apa yang membuat Precision Core Micro TFP dari printhead di F9530 ini dengan bulking system tadi itu, apa yang membuat dia itu jadi efisien pada produksi dan ngaruhnya ke brand itu apa sih Mas? Jadi gini, kalau kita bandingin sama bisnis garment ini lagi panas-panasnya, lagi banyak orang buka atau berkembangnya makin pesat karena event-eventnya juga didukung, banyak event, kemudian komunitasnya hidup, banyak orang yang sudah mulai menggunakan jersey dan bisa beragam lah, hijab, baju-baju gamis juga bisa. Jadi marketnya sangat-sangat luas. Oke. Nah, ketika kalau misalnya kita bandingin ini printer ini bedanya dengan printer lain apa nih, keunggulannya apa? Ya, sebenarnya dengan printer ini, dengan printhead yang diciptakan sama Epson Precision Core, itu dia bisa menghasilkan hasil yang lebih detail. Oke. Kalau mau dibandingkan, kita tes print aja, printer Cina dengan printernya Epson, jelas pasti kita menang di Epson daripada printer Cina. Karena apa? Karena detailnya itu benar-benar dapet. Gitu. Warnanya apalagi, ketika orang customer datang, dia mau ngeprint nih. Aku mau ngeprint nih, kasih file. Tes print dulu dong biasanya sebelum kita naikin produksi ya. Apalagi kalau misalnya produksinya produksi massal. Yang misalnya 900 piece atau mungkin bisa jadi lebih. Nah, kita perlu sesuatu yang profiling warna dulu. Kita harus proof dulu warnanya ini cocok nggak sama customer. Ketika kita ngeprint nggak dapet, biasanya di printer Cina itu kita sekali ngeprint, wah salah ini warnanya nggak cocok nih, ganti lagi, ngeprint pentunnya, kita ganti desainnya dan memakan waktu yang cukup lama. Itu memakan waktu cukup lama, bisa sehari bahkan bisa lebih. Nah, dengan printer ini kita ngeprint itu bisa dibilang menyerupai dengan desain yang diinginkan sama customer. Dan lebih gampang untuk kita adjust warnanya. Oke. Sebenarnya berarti printer ini tuh adalah solusi untuk produksinya efisien. Bener. Efisien tapi dengan hasil yang tetap maksimal. Kayak gitu ya. Efisien, maksimal, dan terutama untuk karya cetak 1,6 dikasih body bolt yang sudah oke. Untuk kokoh dan kemudian juga dengan fitur-fitur tadi, berarti ini memang cocok banget untuk produksi yang gede. Produksi yang gede, 1-2 menit waktu itu sangat penting ya Mas ya. Dan kualitas cetak yang konsisten dari awal sampai akhir juga penting banget. Karena kita nggak mau di-reject sama customer di-reject nanti. Nah itulah mungkin kenapa ini juga ngaruh banget ke brand nih. Iya, ngaruh di brand, ngaruh di tempat kita, misalnya di brandnya kita, kemudian kita misalnya mau maklonin juga itu pengaruh juga. Jadi sebenarnya sangat-sangat berpengaruh lah. Ini senjatanya kita. Kalau senjata kita nggak canggih,
nggak bagus ya kita kalah di pasaran. Betul, Imats. Inilah senjatanya kita yang harus benar-benar dipilih dengan baik ya, dan juga harus dijaga juga. Nah, tadi juga disebutin sempat kita ada sertifikasi untuk Oekotex, Ecotex dan juga Blue Sign yang aman untuk kulit. Di zaman sekarang nih Mas, 2026 ini, apakah sertifikasi keamanan untuk kulit ini bagi orang-orang itu penting dan apa ini jadi sesuatu yang jadi nilai jual dari brand yang menggunakan printer tersebut? Sangat penting, ya Oke. seperti yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya kita ini sekarang tuh di zaman yang mulai memperhatikan tentang Oke. kesehatan kulit. Banyak kritikus Iya, ya sekarang. banyak, oh ini ya kurang cerah ya, kurang Iya, ini lah, ini. kurang oke nih, kurang aman Dan nih, sekarang gitu. kita tuh sangat-sangat terbuka dengan informasi, ya kan? Dengan kita menggunakan printer Epson yang menggunakan Ecotex gitu. Kita bisa menjual printer ini untuk ke customer. Jadi kita menggunakan printer ini, menggunakan Ecotex. Ada istilahnya cerita di balik kita menjual produknya kita. Betul. Nah itu memberikan nilai value lebih ketika kita menawarkan produk kita ke customer. Betul. Nah customer juga akan merasa, oh iya. Mungkin aku harus memperhatikan kulitku juga. Apalagi kita lihatlah sekarang klinik-klinik kecantikan kan berjamburan di mana-mana kan. Jadi istilahnya berarti orang-orang ini sudah mulai aware bahwa kulit itu penting untuk dijaga, nggak cuma sekedar ya udah, mereka udah mulai pakai sunblock, keluar harus pakai sunsblock-an, terus body lotion lah, dan banyak banget gitu. Nah salah satunya ya dengan menggunakan printer Sublime yang tersertifikasi oleh Ecotex gitu. Agak melipet ya. Betul. Jadi ini biasa juga mulut Jawa gitu. jadi memang kenapa juga kita selalu mendorong WMH semua untuk menggunakan printer dari Epson dan tinta original Epson, karena yang tersertifikasi Oekotex itu adalah tintanya. Iya. Tintanya yang tersertifikasi WMH semua. Jadi kalau pakai printernya udah oke, pakai tinta yang tidak ori, satu, tadi ya sertifikasinya nggak bakal dapet gitu ya. Dan yang kedua, hasilnya jelek. Yang ketiga, sudah pasti merusak printhead karena bukan jodohnya WMH semua. Apa yang bukan jodoh itu pasti akan saling menyakiti WMH, termasuk printer. Dalam sekali guys. Jangan dipaksakan ya. Apa yang emang udah nggak match itu image ya nggak usah dipaksain. Jangan hanya karena daripada beli tinta yang mahal, mending sama ini aja deh. Soalnya ini kan udah ada buat aku. Curhat ya. Iya maksudnya. Ini kan maksudnya tuh banyak penjual tinta yang itu nggak ori gitu loh. Iya. Tapi gampang didapetin. Jadi karena ini gampang nih sama ini aja lah gitu. Akhirnya rusak printheadnya. Benar. Makanya kalau misalnya kalian memang pengguna Epson dan mencari tinta ori, carinya di WU. Betul. Kita fix ori ya. Ya, kita fix ori. Fix ori. Kita sudah bekerja sama dengan Epson tuh lebih dari 15 tahun. Oke. Jadi ya otomatis tintanya kita, printernya kita, semua spare partnya ori. Betul. Kalau WMH nyimak konten-konten kita di tinta Epson terutama ya, baik di Wujud Unggul Consumable Talk maupun juga di Reels, kita sering menunjukkan bagaimana cara memastikan originalitas dari tinta. Kita sering tunjukkan ada QR-nya di situ untuk di-scan dan segala macam, ada aplikasinya untuk kalau pastiin. misalnya penasaran bisa klik di sini, bisa nggak ya? Ya bisa. bisa. Nanti kita sertakan video yang menyertakan. Ya, editor. PR dibuat editor. PR buat editor ya. Nanti bisa WMH lihat bagaimana sih mastiin bahwa tintanya itu aman gitu. Oke, berarti untuk di tahun 2026 ini memang orang-orang semakin modern dan semakin kritis, termasuk juga tentang apa yang akan mereka gunakan sehari-hari, kayak gitu ya. Nah, area kita yang lebih gede nih, 1,6. Peluang produk apa aja sih yang bisa diekspansi, terutama oleh UMKM, Mas? Karena kan UMKM itu prosesnya masih berkembang gitu ya. Yang kira-kira dengan printer area cetak gede, mereka bisa ngejar produk seperti apa? Ya, sebenarnya dengan area cetak 1,6 ini kita bisa banyak sih ngejarnya. Kalau paling umum sih jersey ya, orang biasanya Sublime jersey. Sebenarnya nggak cuma jersey, kita bisa masuk ke muslim wear, baju-baju muslim, gamis-gamis, hijab, misalnya hijab printing bisa. Terus kemudian mau buat bantal yang di Sublime, gambar-gambar muka atau gambar-gambar. Bahkan kalau saya juga sering lihat di Instagram ataupun TikTok itu ada satu brand yang dia nyetak kayak tas-tas yang bentuknya kayak ikan gitu. Terus kemudian ada macam-macam. Jadi bantal pisang juga bisa, tas juga bisa, atau mungkin kemeja-kemejaan atau busana-busana yang kekinian itu ada motif-motif batik dari Sublime itu bisa banget. Jadi sebenarnya marketnya Sublime ini
bisa sangat-sangat luas dan bisa kita kembangin gitu. Tergantung kreativitas dari kita aja. Oke, jadi memang dengan area cetak 1,6 semuanya bisa dimaksimalkan. Mau dari jersey tadi sampai itu jersey itu kan pasti bagian badan, lengan, Iya, kerah, benar. kemudian juga celananya, Bisa celananya kemudian juga. juga kalau itu dimaksimalin ya Benar. dalam satu kali cetak, nggak butuh kayak berkali-kali, Iya. butuh lebih maksimal lah. Dan Ya, juga kalau dengan kayak gitu layoutnya bisa layoutnya kita bisa diatur. maksimalin. Benar. Layoutnya bisa diatur. 1,6 tuh istilahnya layout terbaik untuk kita buat supaya istilahnya tidak buang kertas terlalu banyak. Betul. Gitu. Jadi kalau 1,6 yang biasanya satu lebih kecil misalnya ya, Iya. itu sini bagian dadanya aja, habis Iya. itu bagian depan, bagian belakang baru celana. Kalau 1,6 samping-sampingnya itu langsung Masih keisi bisa tuh. keisi, benar. Space-space kosongnya itu ya buat lengan dan segala macam. Ini penting loh Image karena ukuran berapa meter bahan yang nggak kepakai itu wah, Nah itu buang, itu buang wasted banget ya, wasting banget. betul. Luar biasa. Jadi ini memang dengan area cetak segitu itu bisa menghasilkan banyak sekali output ya, termasuk juga tadi muslimwear yang butuh gede-gede tuh, area cetak gede. Ya. Sajadah printing juga bisa, pokoknya muslimwear dan segala macam. Bahkan kita bisa cetak spray loh. Benar. Spray. Untuk spray ukuran yang masuk single ya, ya, single, yang benar, single. pad. Oke. Nah, fitur maintenance ini kan juga katanya lebih lebar nih Mas untuk printer ini untuk memudahkan proses maintenance-nya kayak gitu. Nah, seberapa signifikan sih semua fitur-fitur maintenance di printer ini pada proses produksinya kan ngaruh ya. Nah, Benar. itu ngaruh ke return of investment orang-orang yang pakai printer ini gimana sih Mas? Sangat-sangat gampang. Jadi maintenance-nya dari Epson itu untuk membersihkannya itu mereka sudah memikirkan bahwa bagaimana supaya operator itu bisa memaintenance sendiri. Oke. Jadi misalnya bahkan bisa dibilang kalau misalnya diajarin dan operatornya mau bisa ganti printhead sendiri. Oke. Semudah itu. Jadi benar-benar Epson tuh mikirin gimana supaya printer ini lebih maksimal di customer-nya gitu. Oke. Kalau misalnya anggapannya operatornya nggak bisa operasiin, misalnya maintenance ganti-gantinya, manggil teknisi dari kita juga bisa. Gitu. Oke. Cuman kadang kan perlu waktu, Betul. tambahan waktu. Nah, Epson ini memudahkan itu. Jadi istilahnya teknisnya WU misalnya lagi mau maintenance atau dari pihaknya customer mau maintenance itu lebih mudah, lebih cepat, lebih mudah dan customer otomatis kalau misalnya terselesaikan masalahnya, misalnya lagi ada masalah, terselesaikan masalah lebih cepat kan otomatis produksi bisa lebih cepat. Betul. Nggak terhambat gitu. Betul. Dan itu ngaruh juga ngaruh ke return of investment-nya Iya, gimana jelas Mas? dong. Kalau misalnya kita bisa produksi lebih lama, anggap aja kalau misalnya lagi masalah nih printernya, ya kan, otomatis berhenti produksi 1 minggu misalnya. 1 minggu kan waktu yang cukup lama. Iya, gitu. betul. Misalnya anggap aja seminggu kan, cukup lama. Otomatis kan berarti menunda Menolak keuntungan orderan, kita, betul, ya menolak menolak orderan. orderan. Nah, sedangkan kalau orderan itu kita tolak, berarti kan customer bakal nyari di tempat lain. Betul. Sedangkan kita kalau misalnya customer itu istilahnya ya ladangnya kita kan, uangnya kita gitu. Kalau misalnya kita tolak satu, ya bisa jadi dia nggak akan kembali lagi ke kita. Sedangkan kalau misalnya kita nyari customer baru, itu kan istilahnya modalnya untuk kita promosiin dapat customer baru itu kan butuh modal yang cukup besar. Betul. Daripada kita cuma maintenance ya, maintenance Betul. customer lama. Gitu. Betul. Jadi ini cukup domino efek ya Image semua. Iya. Ketika Image punya printer yang mini maintenance, nggak perlu banyak-banyak dirawat, tapi rutin aja tiap hari dijaga kebersihannya dan segala macam. Mudah juga dilakukan sendiri dan segala macam, tidak buang banyak biaya segala macam, dan juga sehat. Itu memastikan Image lebih sering untuk ngirim orderan secara Benar, stabil, stabil, konsisten dan terus berkembang nih. Langsung memang dia vertikal ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan printer yang mungkin maintenance-nya sulit, kemudian rewel dan segala macam, potensi untuk downtime dan nolak orderan tuh gede. Benar. Sehingga waktu untuk kembalinya investment yang udah ditaruh di printer gede dan juga bahan dan segala macamnya itu akan lebih lama gitu ya. Benar lebih lama gitu. Oke. Wow, ini berarti efisiensi yang ternyata long term ya Mas Iya, ya? efek domino lah. Kita Iya, betul. saling berhubungan. Oke, ketika kita ngomongin tentang output nih Mas, dari printer yang gede ini ya, itu kan tadi kita akan fokusin ke muslimwear dulu deh. Misalnya mau cetak hijab, sajadah, ataupun mungkin gamis dan segala macam gitu ya. Itu ukurannya gede-gede banget tuh. Tapi juga butuh kualitas yang oke. Ya. Saya adalah orang yang mau bangun sebuah brand eksklusif dari muslimwear.
apa saya bisa ngobrolin soal gimana sih strategi yang pas supaya saya bisa nembusin pasar yang sebenarnya udah banyak nih orang yang produksi muslimwear, tapi saya mau datang dengan kualitas yang oke, tapi tetap bisa masuk di mereka gitu. Sebenarnya kalau muslimwear kan berarti otomatis kalau misalnya kita sublim, otomatis kan kita harus cari dulu supaya apa yang membedakan kita dengan yang lain. Oke. Nah, kalau yang lain biasa banyak kan mereka masuk ke muslimwear itu mereka jualnya cuman sekedar ngeprint udah dijual gitu aja. Nah, kalau memang kita mau masuk ke marketnya muslimwear, ya otomatis kita harus survei dulu dong marketnya. Kira-kira yang lagi hype itu desainnya seperti apa. Kita cari dulu desainnya seperti apa. Terus kemudian selain itu kita harus buat brand. Jangan sekedar ya udah kita cetak produksi muslimwear. Udah gitu aja. Tapi kita harus, apalagi kalau misalnya punya printer Epson kan, yang ngeprintnya tuh menghasilkan kualitas yang bagus gitu. Yeah. Daripada kita buang-buang dana untuk investasi yang cukup mahal misalnya gitu dari printer ini, terus kemudian kita nggak maksimalin, ya otomatis rugi dong kita. Rugi dong. Nah, kita harus istilahnya memaksimalkan, yaitu adalah kita bagaimana bangun brand juga gitu. Brand misalnya kita buat brand ABC misalnya gitu. Kalau ABC kecap ya, bukan ya? Misalnya brand DEFG. Misalnya brand hijab kekinian misalnya gitu. Misalnya. Hijab kekinian misalnya kayak gitu ya. Ya kita buat hijab kekinian terus brandnya kayak gimana, terus target marketnya seperti apa. Otomatis kan kalau misalnya kita menggunakan Epson, kita target marketnya adalah orang-orang yang misalnya ya melihat kualitas ya. Mengejar kualitas, bukan sekedar ya pokoknya murah-murah aja, yang penting hijab, yang penting baju gamis, nggak gitu kan. Kita buat yang fashionnya benar-benar dapet, jadi bisa misalnya sesuai dengan market yang mau gitu, yang dibutuhkan di market gitu. Jadi ketika orang-orang yang mau kualitas, otomatis kan nggak sekedar cuman kualitas gitu, mereka juga melihat fashionnya seperti apa gitu. Betul. Jadi mungkin dari pencampuran batik dan juga kain biasa misalnya gitu, dibuat kayak blus-blusan bisa misalnya gitu. Oke, berarti misalnya nih Mas, udah jalan nih, kita udah produksi dengan muslimwear tadi, tapi selain dari kualitas dan juga kecepatan yang tinggi, kayak gitu ya. Jadi ketika kita bangun brand sublim, kalau tadi kita mau masuk di kelas yang premium hitungannya Mas ya, elemen apa yang membuat brand itu premium selain dari kualitasnya Mas? Selain dari kualitasnya? Iya. Dari sebuah brand nih. Dari sebuah brand. Barangnya bagus, apalagi yang bikin orang ngerasa, oh ini kelas premium, kayak gitu. Kreativitasnya. Oke. Karena kalau misalnya membedakan brand satu dengan yang lain adalah kreativitasnya. Misalnya kita membuat cetak gamis gitu ya. Itu bisa, misalnya kita maduin dengan desain-desainnya, gambar-gambarnya, terus kemudian potongan kainnya sampai di badan itu apakah cocok dengan misalnya market yang kita tuju adalah market Indonesia. Berarti apakah cocok nih dengan market Indonesia yang kira-kira posturnya seperti ini, badannya seperti ini, tingginya segini gitu. Apakah cocok? Itu sangat penting. Jadi kita harus memikirkan juga bagaimana dari desainnya, dari potongan bajunya, itu sangat penting. Oke. Dan kreativitas juga kita bisa lihat dari sekarang desainer makin banyak. Benar. Ya. Desainer kayak meskipun belum punya nama, tapi mereka punya kreativitas yang tinggi. Yeah. Dan disitulah mungkin Epson bisa support dari kreativitas para kreator-kreator ini menjadi sebuah produk yang bisa dijualkan. Karena sekarang brand lokal tuh banyak banget. Dan tuh oke banget UMED semua. Kreativitasnya keren banget, inovasinya keren banget. Dan itu harus, UMED kalau mau masuk ke bisnis garment harus ikut dari sekarang ya Mas ya? Iya, apalagi kalau misalnya kita lihat ya, perkembangan zaman sekarang, fashion itu istilahnya menjadi sesuatu yang penting. Betul. Gitu. Kalau zaman dulu mana ada jurusan fashion? Sekarang fashion designer ada jurusannya. Betul. Di kampus-kampus ternama ada fashion designer. Jadi istilahnya sebenarnya masyarakat ini berkembang lebih cepat dan istilahnya lebih kompleks lagi gitu. Betul. Kreativitas dikasih wadah. Salah satunya adalah dengan printer ini. Oke. Dengan printer Epson kita memwadahin kreativitas supaya bisa lebih maksimal. Betul. Nah, kita dari tadi udah 20 menitan ngomongin tentang bagaimana Epson ini mendukung UMED untuk membangun sebuah brand premium kelas atas. Tapi kalau dari wujud unggulnya sendiri gimana nih Mas? Apa yang membuat UMED itu harus invest printer Epson di wujud unggul, di Koko Printer? Ya, karena hanya wujud unggul yang memberikan kualitas
tiba-tiba ngasih kualitas pulang. ngasih after sales atau ngasih layanan lah dalam segala anu. Ya. Karena hanya Wujud Unggul yang sudah bekerja sama dengan Epson lebih dari 15 tahun. Oke. Jadi istilahnya kita udah sangat-sangat ngerti lah bagaimana dalam-dalamnya printer ini, Oke. cara maintenance-nya, sangat-sangat paham. Dan semua yang kita jual itu adalah original dari Epson-nya. Betul. Gitu. Betul. Jadi memang yang Wujud Unggul dan Epson sudah bermitra belasan tahun. Satu, apa yang terus kenapa kalau udah bermitra belasan tahun? Satu, produknya sudah pasti ori ya, yang kita Nah. distribusikan dari Epson tuh semuanya ori. Kita nggak pernah ngambil di luar WMED semua, semuanya dari Epson itu tersertifikasi dan tertandatangani WMED semua ya. Benar-benar Oke. ori. Yang kedua, kita juga punya teknisi yang sudah sangat paham Benar. seluk-beluk printer Epson. Kayak gitu ya. Ya. Banyak sekali teknisi kita, ada 30-an lebih, dan itu semuanya ketika semakin lama kita bermitra dengan suatu brand, kita semakin sering menangani brand tersebut di customer, dan semakin dalam juga ilmu atau pemahaman dari teknisi mengenai printer-printer Ini tersebut. sebenarnya berhubungan juga dengan garansi. Ya, betul-betul. Kayak misalnya, mungkin di tempat lain dia juga menjual Epson. Betul? Nah, memberikan garansi yang sama. Tapi tidak akan sama ketika klaim garansi. Karena apa? Kita ini adalah dealer resminya Epson. Betul. Otomatis ketika kita klaim garansi itu lebih cepat, jauh lebih cepat daripada yang lainnya. Betul. Bahkan kita sering diajak diskusi sama tim Epson dari Singapura, dari Malaysia, untuk bagaimana supaya kita bisa lebih maksimal untuk melayani pemakai-pemakai Epson di luar sana. Gitu. Oke. Misalnya ada kendala servis, kita akan bagaimana supaya spare part ini bisa lebih maksimal sampai di customer dan prosesnya seperti apa. Benar-benar kita pikirkan supaya istilahnya customer itu dirajakan lah. Jadi Betul. printer ini nggak berhenti lama, bisa lebih cepat terselesaikan dan bisa langsung produksi. Oke, jadi dengan garansi 3 tahun yang sudah ditawarkan Epson, itu bisa WMEDS klaim di tempat WMEDS beli, tapi kalau beli dari Wujud Unggul sudah pasti dapat teknisi profesional dari Wujud Unggul. Iya. Jadi klaim garansi itu nggak eman gitu ya, Benar. kalau yang butuh ya. Iya, Jangan lebih cepat gitu. Penanganannya lebih cepat. Penanganannya lebih cepat, hasilnya juga lebih memuaskan lah ya. Dari teknisi Wujud Unggul yang sudah profesional, sudah paham banget, paham betul dengan seluk-beluk dari printer Epson. Kita sudah mitranya udah, ini lebih dari setengah hidup saya kayaknya kemarin. 15 tahun ya. Oke. Satu poin yang pasti WMEDS semua, kalau WMEDS belinya di Wujud Unggul, WMEDS pasti akan ketemu Koko Printer. Koko nih. Printer. Nah, kenapa harus beli di Koko Printer? Karena saya lebih paham daripada yang lain. Wey. Mau konsultasi tentang market juga bisa. Boleh. Saya konsultasinya saya pengennya itu moodnya itu jam 10 malam ke atas mas. Soalnya Wah. pagi sampai sore saya capek kerja. Bisa. Sore ke jam 10 malam saya ngurusin istri anak. Pengen beli ini, pengen beli motor baru, pengen beli HP Mau iPhone curhat-curhat terbaru. boleh. Ya. Saya baru bisa mikir itu mas setelah ngurusin semua kelar jam 10 malam. Sampai bisa tak telepon nggak? Nah. Bisa, telepon aja. Ini selalu nyala handphonenya. Iya. Nggak pernah mati. Iya. Kecuali kiamat mungkin. Iya, iya. Itu seperti Warmat berarti ya. Iya, Warung Madura. Itu selalu buka 24 jam selalu ready. Nah, Benar. Koko Printer juga. Iya, Asal kita nggak tidur. selalu buka, benar. Ya, kalau tidur ada telepon ya kita angkat. Oh my god. Pokoknya kita on terus lah. Iya, istri nggak ngambek gitu mas? Enggak, istri nggak ngambek. Aman. Oke, aman ya. Iya. Nggak selalu atau emang nggak? Emang enggak. Oke, berarti memang dedikasinya ini luar biasa ya, wah, supportnya luar biasa dari keluarga juga mendukung Koko Iya. Printer untuk menjadi solusi kebutuhan WMED semua. Membantu kalian supaya bisa mengembangkan bisnis atau mau memulai bisnis digital printing khususnya di garment tekstil juga. Betul. Mau tanya-tanya dulu boleh? Boleh. Boleh. Bisa langsung ke Koko Printer di YouTube, di TikTok, Instagram ataupun di Facebook. Oke, belum closing udah promosi. Ya nggak apa-apa lah, promosi 2 kali. Iya. Berarti kalau misalnya nih mas, 1-2 kata yang bisa disampaikan kepada WMEDS yang pengen mulai, pengen udah punya market tapi kok masih ragu-ragu ya mau nambah printer yang lebih gede. Apa yang bisa disampaikan? Jangan nunggu-nunggu karena market itu terus berkembang. Betul. Seperti yang saya selalu bilang, kalau misalnya kita menunggu, menunda, akhirnya kita ketinggalan. Oke. Otomatis kita harus segera.
konsultasikan dahulu sebelum investasi. Oke, konsultasi sebelum investasi. Oke, luar biasa. Wah, insightful sekali obrolan kita hari ini, lebih dari 30 menit sepertinya WMETS ya. Gimana ya WMETS juga kalau misalnya masih ada pertanyaan nih, boleh tadi ke sosial media Koko Printer, di Facebook ada, TikTok dan juga Instagram. Benar. Kalau misalnya mau ke WU juga, lihat kita punya produk apa aja, boleh banget main ke sosial media kita. Kita di Instagram ada di Wujud Unggul Official. TikTok juga Wujud Unggul Official, kita juga mulai banyak ngobrol di Wujud Unggul Story ya. WMETS juga bisa lihat LinkedIn kita, WMETS bisa lihat juga di Facebook, ada Facebook page juga dan personal. Kita banyak sharing juga di sana dan bisa banget untuk melihat website kita nih. Kita di situ juga posting kita punya produk apa aja, blog-blog untuk bisa dibaca juga bagi yang Bisa, suka baca ya. Di www.wujudunggul.com dan pastinya lihat banyak banget produk review, testimoni customer dan segala hal yang bisa membantu WMETS mendapatkan informasi lebih di YouTube Wujud Unggul Official. Yuk. Thank you banget untuk WMETS semua yang mungkin udah Thank you. lama ya ngobrol sama ini dengan kita dan semakin yakin untuk investasi, jangan ditunda biar nggak ketinggalan. Benar. Dari saya Kak Desinta Naryani dan juga Koko Printer dari Wujud Unggul. terima kasih WMETS, sampai jumpa. Bye-bye.